Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ashkurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ala wala quwata illa billah, Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, saya hormati, saya muliakan hadirin wal hadirah, ikhwah wal akhwat rahimakumullah, serta Silaknas ISMI Binbuk 2024. Mohon izin dan mohon maaf sekali tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian secara offline. Namun berharap mudah-mudahan ada sedikit sharing dari saya yang Taif ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman gerakan Koperasi Syariah. Saya coba untuk memaparkan tentang sebaiknya bagaimana arah pengembangan Koperasi Syariah ke depan, terutama untuk 5 tahun di 2025-2029. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba untuk menyiapkan ini dari bahan kajian yang berbasis pada data kuantitatif. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik di mana saat ini ada tiga institusi dalam perspektif microfinance, terutama Islamic microfinance. Ada tiga institusi entitas yang secara sosiologi, secara ekonomis, dan secara konstitusi seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Institusi ini, eh, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah koperasi syariah. Koperasi ini secara regulasi dalam sistem perundangan kita merupakan salah satu yang direkomendasikan dalam undang-undang dasar kita. Dan kita tahu bahwa pemilik koperasi ini memang sudah dibatasi, yaitu eh, menjadi milik masyarakat lokal, masyarakat pribumi yang tidak bisa dimiliki oleh modal asing. Kemudian secara historis lembaga koperasi syariah, kemudian ada lembaga keuangan mikro syariah, ada BPR syariah, BPRS, LKMS, dan KSPPS ini sebuah institusi yang memang banyak bisa dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, dan dalam sistem permodalan pun lebih fleksibel dan terjangkau. Kemudian dari sisi jangkauan dan eh, ruang lingkup operasional, ketiga lembaga ini lebih dekat kepada masyarakat karena mereka biasanya lembaga-lembaga besar, lembaga keuangan formal sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah remote area. Nah, sedangkan ketiga institusi ini mereka lebih mendekati pasar karena yang mereka sasar adalah masyarakat mikro berpenghasilan rendah dan mereka yang berada di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau secara operasional oleh bank-bank konvensional, oleh bank-bank formal. Nah, ini tentunya memiliki suatu keunikan eh, baik ditinjau dari sisi regulasi, dari sisi konstitusi maupun dari sisi historical. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang mungkin dalam kesempatan ini secara khusus kita akan melihat koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dalam 5 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari grafik yang kita coba angkat dari data ODS yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi kita, dalam 5 tahun terakhir, dari sisi aset mengalami pertumbuhan. Kemudian dari sisi SAU juga sebetulnya masih bertumbuh. Tapi namun demikian, ada hal yang menarik dari sisi aset, dari sisi uh, unit ya, kuantitinya, jumlah yang kalau kalau kita lihat di situ ada dua warna ya, warna biru dan warna orange. Warna biru adalah untuk KSP konvensional, sedangkan yang orange adalah untuk KSPPS ya syariah. Di situ yang orange kelihatan yang di tengah itu tidak mengalami pertumbuhan, artinya bahwa jumlah unit
koperasi simpan pinjam dan piutang syariah kita tidak bertumbuh positif. Namun sebaliknya dia ada mengalami penurunan. Nah, tentunya ini bisa menjadi diskusi tersendiri di kalangan gerakan. Apakah kita ingin menumbuhkan dari sisi kuantitas, ataukah memang orientasi kita ke depan akan meningkatkan kualitas, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, namun kualitasnya dan kinerjanya semakin baik. Nah, ini juga perlu tantangan. Namun demikian, kalau kita lihat, apakah kualitasnya semakin membaik gitu ya? Nah, ini ada sebuah tantangan tersendiri karena ternyata setelah kita telusuri, kita menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana tren pertumbuhan kinerja kita mengalami penurunan. Nah, penurunan atau kemampuan profitabilitas lembaga uh, koperasi simpan pinjam dan piutang syariah ini, kalau kemudian tidak ada suatu revolusi dalam perubahan dan perbaikan secara substansional dan fundamental, dikhawatirkan akan mengalami kerugian secara terus-menerus dalam jangka 5 tahun ke depan. Ini kondisi given kita analisis kalau tidak ada perubahan secara signifikan, maka ada kecenderungan koperasi yang bergerak di sektor keuangan syariah ini mengalami kerugian secara agregat. Memang secara individual tentunya masih banyak kayak koperasi yang mendapatkan laba dan SAO yang baik ya. Namun demikian secara agregat karena dengan adanya likuidasi beberapa koperasi besar yang mengakibatkan kerugian, ini menunjukkan adanya secara penurunan tingkat profitability di sektor industri KSP KSPMS kita. Nah, Bapak sekalian, kita menghadapi suatu tantangan, tantangan di mana profitabilitas dan mengatasi kerugian yang berkelanjutan ini bisa kita atasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya. Ini perlu secara individual dibuatkan suatu roadmap yang jelas sehingga koperasi bisa turn back untuk kembali pada posisi yang positif ya, dalam posisi yang berkinerja baik. Kemudian malah mengelola risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan juga NPF kita cenderung meningkat ya di lembaga keuangan mikro syariah kita dan lembaga keuangan syariah kita. Kemudian bersaing dengan lembaga-lembaga besar, termasuk fintech dan bank syariah. Nah, ini semangat kolaborasi menjadi tantangan. Apakah kemudian kita mau berkompetisi, ataukah kemudian kita ambil positioning untuk menjadi sinergi dengan lembaga-lembaga keuangan existing yang secara baik secara volume bisnis dan teknologi serta jangkauan kekuatan modalnya sangat besar. Lalu kemudian peluang. Namun demikian kita ada peluang ya, tetap bisa masuk ke wilayah-wilayah yang belum terlayani uh, di lembaga keuangan formal kita. Lalu kemudian ada tantangan dan peluang untuk menginovasi produk agar lebih menarik dan bisa menyentuh masyarakat yang remote area. Lalu kemudian kolaborasi dengan lembaga lain yang mungkin memiliki kekuatan dalam sektor tertentu, misalnya di teknologi misalnya. Misalnya katakanlah fintech yang memang pro dengan microfinance kita. Lalu kemudian berikutnya peningkatan literasi ini juga menjadi peluang yang bisa membuka tantangan yang bisa membuka peluang apabila masyarakat yang belum terinklusi dengan keuangan syariah bisa berpindah ke layanan syariah. Lalu kemudian potensi untuk menjadi mitra pemerintah dalam program-program pemberdayaan. Jadi perlu ada kegiatan yang proaktif dari gerakan dan industri asosiasi untuk mendekati program-program pemerintah yang 5 tahun ke depan saya kira sudah terencana secara nasional. Bapak Ibu sekalian, kita coba bagaimana melakukan optimalisasi dari kita punya teknologi. Ya, kita bisa melihat bahwa ada potensi untuk peningkatan dan pemanfaatan teknologi digital. Misalnya membuat platform digital yang terintegrasi. Kemudian mengadopsi teknologi blockchain agar ada efisiensi dan transparansi yang baik. Pemanfaatan big data juga perlu untuk mendukung misalnya membuat inovatif credit scoring. Lalu pengembangan ekosistem.
yang mungkin tadi kita ceritakan apabila ada sisi keunggulan yang bisa dikolaborasikan dengan ekosistem, sebaiknya kita bisa memperkuat itu dengan kerjasama. Lalu kemudian kita juga bisa mengembangkan Internet of Things, ya, artificial intelligence dalam rangka untuk memasuki ke sektor real, dalam pembiayaan ke sektor realnya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita juga bisa mengembangkan sistem keamanan ya cyber yang lebih baik. Kemudian juga melakukan inklusi dengan menggunakan teknologi. Lalu kemudian kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan research ya kita juga lemah nih. Kita barangkali kalau tidak kita buka data dan kita kaji, kita nggak mengetahui bahwa kondisi kita dalam kondisi yang darurat sebetulnya karena mengalami decline dalam industri kita. Lalu kemudian pengembangan SDM dan kapasitasnya, terutama untuk memahami dan meliterasi, menginklusi di bidang teknologi. Lalu kemudian implementasi teknologi dalam mengukur dampak sosial agar apa yang kita lakukan ini juga bisa dinilai oleh pihak lain bahwa betul bahwa microfinance, bahwa lembaga yang kita kelola yang berbentuk koperasi smart pinjam dan biaya syariah ini memberikan dampak yang positif bagi sosial masyarakat dan ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah bagaimana kita bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain. Ini yang saya kira menjadi konteks ketika kita berkumpul dalam Selaknas ini. Yang pertama adalah pembentukan Forum Koordinasi Nasional Keuangan Mikro Syariah. Sampai saat ini belum ada organisasi yang efektif mengakomodir dan bisa menjadi payung bersama dalam memberikan arah kebijakan kepada pemerintah di bidang keuangan mikro syariah. Lalu kemudian yang kedua, harmonisasi regulasi dan kebijakan. Ini nggak bisa mungkin dilakukan sendiri-sendiri secara individual. Harus dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah asosiasi dan perhimpunan. Kemudian yang ketiga, pengembangan platform berbagi data dan informasi. Ini juga menjadi keniscayaan sebetulnya ketika ada bad trap, lalu kemudian ada gali lubang tutup lubang gitu ya, kemudian ada mereka yang sudah terblacklist dari satu koperasi berpindah ke koperasi yang lain dan kemudian risikonya menjadi semakin besar. Ini kalau tidak ada pembagian sharing informasi dan data, saya kira akan ke depan tidak akan membantu perbaikan karena ternyata NPF kita bertumbuh terus gitu. Lalu program kemitraan strategis ini juga bisa dilakukan apabila ada keterbukaan dan ada kesiapan. Istilahnya ada sufisiensi dan ada urgensi. Nah, kemudian berikutnya adalah pengembangan standar dan sertifikasi bersama. Ini perlu digalakan walaupun mungkin di masing-masing asosiasi dan perhimpunan sudah memiliki lembaga sertifikasi dan ada lembaga diklat profesi. Namun demikian efektivitasnya sangat masih terbuka untuk bisa kita kembangkan agar SDM kita semakin capable, semakin kompeten. Lalu kemudian yang keenam, program penelitian dan pengembangan kolaboratif. Ini lagi-lagi menjadi kelemahan di microfinance institution kita, industri kita, karena pengembangan riset kita tidak ada ya, sehingga hal-hal yang misalnya ada kesalahan berulang dilakukan berkali-kali, kesalahan yang sama dilakukan juga oleh koperasi yang lain karena tidak bisa belajar dari kegagalan dari koperasi-koperasi yang sudah gagal. Nah, ini bagaimana kegagalan itu bisa dimitigasi dan bisa kok diantisipasi lebih baik oleh koperasi lain. Ini tidak berjalan secara efektif ya di tengah-tengah industri kita. Ini lembaga riset tidak cukup memberikan kontribusi karena tidak didukung oleh industri juga. Ya, karena industri riset kita tidak mungkin akan hidup ya kalau tidak didukung dengan pembiayaan. Dan mestinya lembaga-lembaga yang eksis sekarang ini memikirkan itu ya untuk mendukung para peneliti, para akademisi agar bisa memberikan pandangan-pandangan yang positif, solutif untuk ke depannya. Kemudian yang ketujuh, sinergi dalam literasi dan inklusi keuangan. Nah, ini literasi di keuangan syariah kita ini masih sangat rendah. Ya, literasi kita masih di angka sekitar 30%, sementara literasi untuk keuangan konvensional sudah mendekati angka 90%. Jadi, baru sepertiga yang tahu tentang keuangan syariah di populasi masyarakat kita yang berjumlah sekitar 300 juta. Lalu kemudian inklusinya apalagi belum sampai ke angka 10%. Sementara di Malaysia
sudah mendekati angka 40%. Kita tertinggal jauh inklusinya. Kemudian pengembangan infrastruktur bersama juga tidak bisa terrealisasi, yang misalnya membangun APEX misalnya. Lalu kemudian yang kesembilan adalah forum dialog reguler bagi pemangku kepentingan. Ini kita tidak berjalan ya, kecuali hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya untuk membahas rancangan undang-undang. Tapi persoalan di luar undang-undang juga sangat banyak. Namun kita terjadi kemandekan ya, stuck dan tidak ada dialektika yang positif dan progresif untuk memberikan kontribusi perbaikan industri ke depan. Lalu kemudian yang terakhir adalah program pengembangan kapasitas bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian masukan dan pandangan untuk rekan-rekan para praktisi di KSP KSPPS, terutama untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya, mudah-mudahan dalam Silaknas ini bisa berembuk, bisa bermusyawarah dan menghasilkan sesuatu yang positif untuk kepentingan bersama, untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan dari industri keuangan mikro syariah kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.